Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Kaifalukum, apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekarang akan mempelajari tentang materi matematika, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacah. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ustadz sangat berterima kasih kepada Abu, Umu, Ayah, Bunda atau Ayah Bunda. Syukran jazakumullah khairan katsira yang telah mendampingi dan membimbing teman-teman kelas 3 belajar di rumah. Qadarullah, sampai saat ini kita masih belajar pembelajaran jarak jauh ya. Mohon kerjasamanya dari Abu, Umu atau Ayah Bunda untuk senantiasa membimbing dan mendampingi teman-teman kelas 3 di rumah, belajar di rumah. Oke, sebelumnya ya, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya dengan memiliki sayap dan juga fisik yang kuat ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, artinya Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Bentuk aslinya yaitu ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pasangan bilangan dengan hasil kali 600 adalah K600 itu dari hasil kali berapa? Ya, hasil dari kali 2 dikalikan 300 sama dengan ya, lalu dengan cara begini, 2 kali 3 sama dengan 6. Tinggal ditambahkan nolnya 2, 1, 2 ya, 600 jadinya. Oke. Pada pertemuan kali ini teman-teman akan membahas ya, tentang menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacah. Namun sebelum kita masuk bilangan tersebut ya, kita kemarin belum tuntas pada pertemuan sebelumnya, yaitu sifat-sifat operasi hitung. Yaitu kita kemarin sudah membahas tentang komutatif, sifat komutatif dan asosiatif. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung yang selanjutnya, yaitu sifat distributif. Oke, apa sih yang dimaksud dengan sifat distributif? Ya, sifat distributif itu adalah distributif itu adalah sifat penyebaran. Sifat distributif itu adalah sifat penyebaran. Sifat distributif ini hanya berlaku pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Ya, yaitu perkalian yang berlaku perkalian dengan penjumlahan ya, atau tambah, dan juga dengan pengurangan. Ya, kita masuk ya ke distributif perkalian pada penjumlahan terlebih dahulu ya. Pada penjumlahan terlebih dahulu, lihat teman-teman rumusnya di situ ada ya, A dikali B tambah C ya, jangan lupa dalam kurung, di dalam kurung kan B tambah C nya. Lalu sama dengan gimana caranya? A dikali B dulu. Nah, A dikali B, A dikalikan dengan B ya. Ini dihapus dulu ya. A ya, ini ke sini. A kalikan B dulu. Lalu nih, ini ada operasi hitung penjumlahan, maka ditambah. Lalu A
dikalikan dengan C. A dikali C. Nah, ini beginilah rumusnya teman-teman. Untuk perkalian, distributif perkalian dengan penjumlahan. Kita masuk ke contoh. Contohnya misalkan bisa dilihat di materi ajar 4 dikali 2 ditambah 4. 4 dikali 2 tambah 4. Maka ikutin ya. 4 dikalikan 2 ya. 4 dikalikan 2. Tulis di sini ya. 4 dikali 2. Ya, jangan lupa tanda kurungnya. Terus ada operasi hitung di sini tambah. Ya, tambah. Sekarang satu lagi. 4 dikalikan 4. Tulis di sini 4 dikali 4. Ya. Sekarang tinggal selesaikan, tuntaskan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Diturunkan tambahnya, jumlahnya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ya, berarti 8 tambah 16 sama dengan berapa teman-teman? 24. Itu hasil dari distributif perkalian pada penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Distributif pada pengurangan ya sama saja dengan distributif penjumlahan, cuma beda operasi hitungnya ya. Kalau penjumlahan tadi ada plusnya, sekarang pengurangan dikurang dengan rumus A dikali ya B ya buka kurung dikurangi C. Nah, ini rumusnya itu sama dengan seperti tadi, A dikali B. Tulis ya, A dikali B. Tutup kurung. Ada tanda operasi hitung di sini. Dikurang, maka dikurang. Lalu A dikalikan dengan C. A kali dengan C. Ya, ditulis lagi. Jangan lupa tanda kurungnya. A dikali C. Ya, A dikali C. Dan ini adalah rumus dari distributif pengurangan ya, pengurangan. Kita masuk ke contoh teman-teman. Contohnya di situ ya, bisa lihat di materi ajar ya. Kita lihat contoh teman-teman. 3 dikali 7 dikurangi 2 ya. Contohnya 3 dikali ya buka kurung 7 dikurangi 2. Nah, sama dengan pengerjaannya sama kayak tadi ya. 3 dikali 7 dulu ya, kita tulis tanda kurung 3 dikali 7. Nah, lalu di sini ada operasi hitung di sini kurang. Kita taruh di sini kurangnya. Nah, kita lalu ke selanjutnya 3 dikali 2 ya, kita tulis jangan lupa kurungnya 3 dikali 2. Oke, gitu. Lalu kita selesaikan, tuntaskan. 3 dikali 7 sama dengan 21 ya. Dikurang 3 dikali 2 berapa teman-teman? 6. Nah, sekarang 21 dikurang 6 sama dengan berapa? 15 ya. Itu teman-teman untuk distributif ya, sifat distributif, baik itu distributif pada penjumlahan ataupun pada pengurangan. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu sifat identitas ya. Sifat identitas ini dibagi dua ya. Ada identitas pada penjumlahan dan identitas pada perkalian. Apa sih yang dimaksud dengan identitas? Identitas itu adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Kita lihat di materi ajar. Oke, identitas
identitas. Nah, sifat identitas ini adalah operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Operasi hitung yang hasilnya itu sendiri. Harus hitung yang hasilnya itu sendiri. Ini identitas. Ya. Lalu dibagi dua identitas itu. Ada identitas pada penjumlahan dan identitas pada perkalian. Nah, kita masuk identitas pada penjumlahan terlebih dahulu. Ya, kita bagi dua langsung saja. Nah, ini pada penjumlahan. Identitas pada penjumlahan yaitu dengan cara rumusnya adalah A ditambahkan 0 sama dengan 0 tambah A, ya, sama dengan A. Nah, ya, ini untuk pada penjumlahan. Misalkan contoh 12 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 12. Berapa 12 tambah 0? 12. 0 tambah 12, 12. Sama tidak? Sama. Ya, seperti itu ya. Yang B nya juga 0 ditambah 56 sama dengan 56. Dan 56 ditambah 0 itu sama dengan 56. Nah, itu pada penjumlahan teman-teman. Sekarang kita ke perkalian. Perkalian ya, dengan rumusnya A dikali 1 ya, sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Ya, tadi yang kalau penjumlahan 0 dan kalau perkalian itu 1 ya, 1 kali A sama dengan 1, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Kita masuk ke contoh ya. Setiap yang dikalikan 1 maka hasilnya itu sendiri ya. Rumus perkalian 1. Misalkan contohnya tadi di contoh ya, materi ajar 35 dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan 35 ya. 35 kali 1 ya, hasilnya sama dengan hasil itu sendiri ya, maka hasilnya 35 sama dengan 1 kali 35 sama ya, 35. Maka inilah hasilnya dari identitas ya, itu sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, itu teman-teman untuk sifat-sifat operasi hitung ya. Kita sudah tuntas dari komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Sebagaimana materi hari ini, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacat. Ya, menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacat itu dibagi dua. Ya, yang pertama adalah itu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah atau selisih dua bilangan ya. Jumlah atau selisih dua bilangan. Jumlah, selisih atau dua bilangan ya, berarti plus ditambah dan dikurang. Dan untuk yang keduanya ya, itu menyatakan suatu bilangan dengan hasil kali dan hasil bagi ya, hasil kali dan hasil bagi dua bilangan ya, maaf ini dan ya, dan ya, berarti hasil kali dan bagi dua bilangan ya, berarti ini kali, ini bagi. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Ya, jumlah
atau selisih dua bilangan, ya maaf, suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan cacah yang berbeda. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita dapat menggunakan operasi hitung pengurangan yang merupakan lawan dari penjumlahan. Perhatikan contoh ya di materi ajarnya. Tentukan pasangan bilangan cacah dengan jumlah 100. Ya dilihat di situ 100. Ini kan ada 100 nih. Nah, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 100. Pilih sebuah bilangan, teman-teman, yang misalkan dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, Ustadz kasih misalnya yang kurang dari 100 adalah 30. Ya, 30. Nah, lakukanlah pengurangan dari 100, antara 100 dan 30. Nah, gimana caranya? Ya, ini kita kejumlahkan dulu ya dengan ini jumlah. Ya, 100 dikurang berapa? Titik-titik sama dengan 30. 100 dikurang berapa? Yang sama dengan 30. Dapat teman-teman? 70. Ya. 70. Ya. Maka hasil pasangan bilangan penjumlahan dari 100 adalah penjumlahan dari 30 dan 70, ya. Jadi dibalik ya. Misalkan mencari 100 itu dengan cara pengurangan, teman-teman. Ya, misalkan tadi kita ambil 30, maka 100 dikurang berapa? Ya, ini tadi masih tanda tanya. Yang sama dengan 30. Maka hasilnya 70. Kita coba cek. 30 tambah 70 sama dengan 100. Seperti itu teman-teman. Untuk penjumlahan. Kita pengurangannya. Kita ke sebaliknya. Oke. Dihapus dulu. Ya. Adapun cara untuk menentukan pasangan bilangan dengan selisih tertentu, kamu dapat menggunakan operasi hitung penjumlahan yang merupakan lawan dari pengurangan. Contoh, tentukan pasangan bilangan cacah dengan selisih 100. Nah, selisih 100. Oke, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 100, ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, kurang dari 100. Maka misalkan Ustadz kasih dengan 70. Ya, misalkan Ustadz kasih bilangan 70. Ya. Oke, lakukanlah tadi ya operasi hitung penjumlahan yang merupakan lawan dari pengurangan. Ya. Penjumlahan. Nah, di sini kan tadi pengurangan ya. Tadi sudah pengurangan, tapi kita lakukannya dengan cara penjumlahan. Oke, 100 ditambah ya dijumlahkan dengan 70, maka hasilnya berapa? 100 ditambah 70 sama dengan 170. Ya. Apakah benar 170 ini dikurang 70 sama dengan 100? Coba dihitung teman-teman. 170 dikurang 70 sama dengan 100? Ya, benar. Maka hasil dari pengurangan 170 dikurangi 70 itu sama dengan 100 ya. Dengan kita melakukannya dengan cara penjumlahan, yaitu kita jumlahkan dulu. 100 ditambah 70 itu sama dengan berapa? 170. Begitu teman-teman. Ya, jadi pasangan bilangan dengan selisih 100 adalah 170 dan 70, atau dapat ditulis 170
dikurangi 70 itu sama dengan 100. Yaitu teman-teman untuk jumlah atau selisih dua bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke menyatakan suatu bilangan dengan hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah. Kita masuk ke kali dan bagi dua bilangan cacah. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya. Perhatikan contoh berikut. Jadi menggunakan hasil lawannya ya teman-teman. Teman-teman dapat lihat contoh ya, tentukan pasangan bilangan dengan hasilnya 120 ya. 120. Nih, 120. Oke, kita lihat petunjuknya teman-teman. Gunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari perkalian. Apa lawan dari perkalian? Yaitu pembagian ya. Pembagian. Pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagian dari 120. 120 berarti Ustadz kasih misalnya dengan 3. Nah, dengan 3. Maka lakukanlah pembagian dari 120 dibagi 3. Ya, kita bagi kurung ya, teman-teman. 120 ya dibagi dengan 3. Nah, 1 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa, maka kita ambil 2. Sekarang 12 ya, 12 dibagi 3 bisa tidak teman-teman? Hasil kali 3 yang sama dengan 12, coba dihitung ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Benar tidak? Berarti 4 ya. 4. Oke. 4 kali 3 sama dengan 12 ya, turun 0 ya. 0 ya, 0, maka tambahkan 0 karena ada sisa 0 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 40 ya. Kita kali dulu ya, kali. Nah, maka hasil dari 120 dibagi 3 yaitu 40. Kita coba 3 kali 40 sama dengan berapa? Bisa teman-teman hitung di kalkulator. 3 dikalikan 40 sama dengan berapa? 120. Nah, itu teman-teman untuk perkalian dua bilangan cacah ya. Selanjutnya kita masuk ke bilangan hasil bagi ya. Hasil bagi. Nah, tadi kali, sekarang bagi ya. Tentukan pasangan bilangan dengan hasil bagi 70 ya. 70 ya, kita lihat petunjuknya teman-teman ya. Gunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari pembagian itu apa? Perkalian. Hasilnya ya, lawannya adalah perkalian. Kalikan 70 dengan sebuah bilangan yang teman-teman pilih ya. Misalkan Ustadz kasih yaitu 3. Nah, ini tadi pembagian ya, 3. Nah, kita lakukan dengan cara lawannya. Lawan dari pembagian yaitu perkalian. 70 dibagi 3 ya, sesuai dengan perkalian 10 ya. Kalau misalkan 10 tinggal nanti ditambah nolnya 1 ya. Kita lakukan 7 kali 3 dulu ya, kayak tadi. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kita hitung ruasnya dari 3 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ya. 19 20 21. Maka 21 ya. 21 ya,
jangan lupa ditambahkan 0 ya, bukan 7 kali 3 saja tapi 70, tambahkan 0 jadi 210. Ya benar nggak 210 dibagi 3 itu sama dengan 70? Ya benar, seperti itu teman-teman ya. Jadi pasangan bilangan dengan hasil bagi 70 adalah 120 dan 3 ya, atau dapat ditulis 70 itu sama dengan 110 maaf 110 dibagi 3 ya. Apabila teman-teman ya memiliki buku paket SPS kelas 3, maka teman-teman bisa mempelajarinya pada halaman 29 sampai 37. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman silakan dikerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, fokus dan juga tuntas ya. Mungkin sekian, tetap semangat ya, dijaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.